Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju daripada kota Madinah. Semakin bertambahnya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, maka orang-orang kafir Mekah ini geram kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir jika Nabi terus berdakwah maka orang-orang akan mengikutinya. Setelah peninggalan daripada paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib, maka orang-orang kafir ini lebih leluasa menyakiti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir ini berencana untuk menghabisi, untuk membunuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengumpulkan orang-orang kafir dari kabilah-kabilah mana saja dikumpulkan, lalu mengepung daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas rencana daripada kaum kafir Quraisy ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada suatu malam ketika rumah Rasulullah dikepung oleh pasukan orang-orang Quraisy, mereka tinggal menunggu daripada pemimpin orang-orang kafir untuk menyerang ke dalam rumah Rasulullah. Namun Allah tolong daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tidurkan orang-orang yang mengepung daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertidur hingga sampai pagi. Ketika pagi datang, mereka terbangun dan merasa kaget, merasa heran karena mereka telah tertidur. Karena melihat hari sudah mulai pagi, maka orang-orang Quraisy ini masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke dalam rumahnya, orang kafir ini melihat ada seorang yang sedang berbaring tidur di kasur Rasulullah dengan ditutupi selimut. Maka ketika orang-orang kafir mau menghunuskan pedang kepada orang yang tidur di situ, maka Allah gerakkan daripada tangan orang kafir itu untuk membuka daripada selimut yang menutupinya. Ketika dibuka daripada selimutnya, ternyata bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di tempat tidur itu adalah Sayyidina Ali yang sudah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam. Ketika mereka tidur, Rasulullah menyuruh daripada Ali untuk menggantikan dirinya tidur di atas kasur, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumah tersebut. Maka ditanyalah Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kenapa engkau tidur di sini? Di mana Muhammad? Kemanakah mereka pergi?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Saya tidak tahu wahai Tuan. Saya semalaman tidur di sini. Saya tidak tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang kafir tersebut keluar lalu mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari daripada jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk menghindari daripada kejaran orang-orang kafir, maka Rasulullah memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur. Ketika sampai di depan dalam Gua Sur, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, biar saya yang masuk dahulu. Takutnya di dalam ada binatang buas, takutnya di dalam ada ular, takutnya di dalam ada serigala." Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua, memeriksa, membersihkan daripada binatang-binatang dan menutupi daripada lubang-lubang, takutnya ada ular, takutnya ada kalajengking. Serasa telah aman daripada Gua Sur, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam Gua Sur. Karena Rasulullah merasa lelah, maka Rasulullah tidur di atas pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah tidur di atas pangkuannya, maka ada seekor ular yang keluar daripada lubang. Langsung seketika itu Abu Bakar As-Siddiq menutupinya dengan kakinya. Takut-takut ular itu menggigit daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kaki daripada Abu Bakar As-Siddiq ini digigit oleh ular tersebut. Akibat daripada gigitan ular itu, maka racun daripada ular itu menyebar kepada tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika merasa sakit yang sudah tidak tertahankan, maka Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air matanya, sehingga air matanya menumpahi daripada wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun daripada tidurnya dan melihat sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ini menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, apakah kamu tidak rela? Apakah kamu tidak suka ya Abu Bakar ketika saya ajak hijrah daripada kota Mekah?" Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya rela ya Rasulullah, saya ridho ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Saya menangis ini karena tidak tahan kaki saya digigit oleh ular sehingga racunnya sudah menyebar kepada tubuh saya. Saya menangis ya Rasulullah karena kesakitan digigit ular." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau tidak memberitahuku dari tadi?" Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau ini sedang tidur. Aku tidak sampai hati untuk membangunkanmu. Takut-takut kamu ini sedang kelelahan." Subhanallah, hidayah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeriksa daripada kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengusapkan kakinya dengan air ludahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kaki daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung sembuh. Allahu Akbar. Orang-orang musyrik Quraisy terus mencari Nabi dengan menggunakan ahli-ahli jejak padang pasir. Sampai kemudian
mendekati Gua Sur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Mulanya mereka sudah mengira Nabi akan bersembunyi di gua itu. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke Bukit Sur dan mengamati gua itu, saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa cemas, terus berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti akan lihat kami." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan daripada hati sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah, yang ketiganya adalah Allah yang selalu melindungi kita." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di depan daripada pintu gua, dan Allah perintahkan seekor burung untuk membuat sarang di depan pintu gua. Sehingga ketika orang-orang kafir naik terus sampai di dalam pintu gua, maka orang-orang kafir itu melihat tidak mungkin ada orang yang masuk di dalam gua tersebut, karena di depan gua tersebut ada sarang laba-laba, karena di depan gua tersebut ada sarang daripada seekor burung. Mana mungkin Muhammad masuk ada di dalamnya? Subhanallah, hidayah. Setelah 3 hari berada di Gua Sur dan terhindar daripada kejaran orang-orang kafir, maka Nabi dan Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah dengan mengendari 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar. Setelah sampai di kota Madinah, disambut Nabi oleh masyarakat Madinah dengan senang hatinya dan mengatakan, "Tola al-badru alaina." Subhanallah. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi kita, membuat kita semakin cinta kepada sahabat-sahabat kita. Insya Allah semua siap amal, insya Allah.